Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita yang rindu datang pada Tuhan dalam ibadah raya di hari Minggu yang berbahagia ini, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan terus membawa hati yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kadangkala kami menyimpang dari firman-Mu, melangkah keluar dari kehendak-Mu yang sempurna. Ada banyak kekurangan, keterbatasan, tabiat buruk, bahkan dosa dalam hidup kami. Kau menguduskan, Kau sudah mati di kayu salib, mencucurkan darah, mentahirkan setiap kami, membenarkan setiap kami oleh kuasa darah dan domba Allah itu, sehingga kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara menguasai setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami di tempat ini, bahkan rumah tangga, di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada, yang stay tune untuk mengikuti ibadah Minggu ini. Bapa, nyatakan kemuliaan kasih-Mu atas kami. Kami mau lebih lagi mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syiandara lamayanamus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, Tuhan waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak, mari berserah pada kedaulatan Tuhan, lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.
Yes Lord. Kata mari terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan keberadaan hatimu yang terus merindukan Dia. Bahkan bawa doa-doamu secara pribadi dari dalam hatimu. Tuhan dan saya terus berserah padanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Perlu lagi angkat hatimu, katakan Engkaulah. Apapun kenyataan yang kami alami, bangsa ini alami, bangsa di dunia alami, tetap Yesus adalah Tuhan Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi Engkaulah, Engkaulah. Waktu selanjutnya Tuhan, haleluya, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku Benar Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dan juga di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terus berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas bangsa dan negara kami, berdaulat atas gereja-Mu. Oh Tuhan, terus berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia.
Biar Engkau Tuhan Yesus menyatakan kehendak-Mu, pribadi-Mu, kuasa-Mu lebih dan lebih lagi, sampai Tuhan Yesus semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji dan mengeluh-elukan Engkau, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, saudara. Sekali lagi bertepuk tangan. Engkau layak dipuji. Bersama katakan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk segala raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
lagi kita mau naikkan King of Majesty. Hallelujah, you are the Savior of my soul. Hallelujah. Sekali lagi tepuk tangan bersama-sama saudara. Jesus, bersama katakan, you know that I love you. Yes, you know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty, Jesus, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever
you, Jesus. Thank you, Lord. You are the Savior of my soul. Hallelujah. Hallelujah. Kita nyanyikan satu pujian, Ku milikmu. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Engkau yang membuat aku sesuai dengan rencana-Mu. Engkau yang memegang setiap musim hidupku. Karena itu Ku serahkan semua kekhawatiranku. Karena aku adalah milik-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Katakan bersama, dalam kesesakanku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau buka. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan
am yours. I am yours. Now forever. In your grace. In your grace. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever I'm alive. In your wonder. In your wonder. I am yours. I am yours. Now forever in your grace. I surrender. Kegelisahan, kekhawatiran kami hanya kepadamu, karena kami tahu that you are in control. Engkau yang pegang kendali dalam segala sesuatu, Tuhan. Segala sesuatu mungkin terlihat membingungkan. Kami tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi kami mau percaya kepadamu, Tuhan. Dan kami mau terus berharap dan mengandalkan hanya Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Pengorbananmu di Kalvari memberikan kami kuasa untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu kami dapat berkata, I am yours and you are mine, now and forever. Dan dalam kasih karunia-Mu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami hidup bukan kami lagi, Tuhan, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan biar kami lebih lagi mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kuasa-Mu semakin nyata, transformasi kehidupan terjadi dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terus Engkau melawat setiap kami. Bahkan
saat firman-Mu disampaikan, Engkau yang bergerak di dalam kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatu sehingga firman-Mu dapat dipahami, dapat diterima dengan baik. Dan kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang daripada-Mu. Berkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama mengalami penyertaan, kuasa, hadirat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Haleluya. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, lawatan Tuhan yang sama yang ada di tempat ini ada bersama-sama dengan Anda dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan melihat jemaat yang kelima dari kitab Wahyu, yaitu jemaat Sardis. Bukan sadis, tapi Sardis. Tapi kemarin saya melihat ada yang posting di Facebook, rupanya sadis itu punya sisi yang positif juga. Karena sadis itu merupakan singkatan dari sabar dan disiplin. Itu diposting oleh Ibu Resmia. Haleluya. Sardis. Haleluya. Wahyu 3 ayat 1-6. Secara umum, jemaat di Sardis mengajarkan kepada kita untuk mewaspadai reputasi masa lalu yang begitu luar biasa. Tetapi hari ini tidak ada dampaknya. Tuhan mau supaya kehidupan kita semakin bertambah usia kita, semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tuhan mau hidup kita semakin berdampak, supaya kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang suka bernostalgia, selalu berkata, oh dulu aku begini, dulu aku mengalami ini dan itu, oh dulu, oh kalau aku berdoa Tuhan selalu menjawab doaku. Pertanyaannya, bagaimana dengan hari ini? Karena Tuhan mau kita hidup di hari ini. Tentunya banyak hal kita bisa belajar dari masa lalu, tetapi Tuhan mau kita memandang ke depan dan menikmati momen yang ada. Live in the present. Hidup di masa sekarang. Dan kalau kita melihat nanti Wahyu 3 ayat yang ketiga kepada jemaat di Sardis, Yesus berkata, aku akan datang seperti pencuri. Kenapa? Yesus datang seperti pencuri kepada jemaat di Sardis dan juga bagi orang-orang yang lain, karena mereka tidak berjaga-jaga. Karena itu ya menjelang hari Tuhan, menjelang pengangkatan, menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, Tuhan mau kita melakukan dua hal yang penting, yaitu yang pertama berjaga-jaga, yang kedua berdoa. Itu selalu disematkan pada pesan Yesus ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya kali yang kedua. Selalu Yesus menutup pesannya dengan berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi itulah yang harus kita lakukan di hari-hari yang sedang berakhir ini. Gambar background di belakang ini menunjukkan kota Akropolis di mana jemaat Sardis ini berada. Ini adalah yang tersisa daripada apa yang ada di bangunan di jemaat Sardis. Kemudian ini merupakan satu kota yang cukup kuat sebenarnya, karena mereka ada di ketinggian dan hanya ada satu akses untuk bisa menyerang kalau ada musuh yang mau mengancam kota ini. Ya, saking mereka terlalu pede, percaya diri dengan kekuatan mereka, dengan hanya ada satu akses, sehingga seringkali mereka menjadi
ceroboh di dalam kehidupan mereka dan mereka tidak waspada, sehingga sekalipun kota ini hanya punya satu akses bagi musuh untuk bisa mengalahkannya atau menyerangnya, tetapi sudah berulang kali kota Akropolis ini ditaklukkan oleh musuh mereka. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Seperti biasa, Yesus memperkenalkan dirinya dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Ini merupakan peringatan bagi jemaat di Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini satu peringatan yang sangat menyedihkan. Bukan berarti jemaat ini jemaat yang malas, mereka tidak melakukan banyak hal, tapi di sini dikatakan mereka bekerja, mereka berkarya, dan mereka pikir mereka melakukannya bagi Tuhan. Tetapi kesaksian Yesus terhadap jemaat di Sardis dan pekerjaan mereka, tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ini sesuatu yang menyedihkan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya pekerjaan kita didapati sempurna di hadapan Tuhan? Pastikan apa yang kita lakukan itu, kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk supaya nama Yesus semakin dikenal melalui kehidupan kita dan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian Tuhan memberikan solusi dan juga ada konsekuensinya kalau mereka mau mengikuti arahan daripada Yesus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu. Jadi di sini sekali lagi, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan hanya diterima, jangan hanya didengar, tetapi turutilah itu. Artinya lakukan apa yang kita sedang bicarakan, apa yang kita sedang pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, dan itu memberikan kesan secara khusus dalam kehidupan kita. Dan bertobatlah, selalu ditutup dengan kata-kata bertobatlah. Ya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini ada satu pelajaran bagi kita. Kalau kita mau tahu kapan Yesus akan datang, maka kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Yesus juga memberikan pujian kepada jemaat di Sardis. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi di tengah kekacauan, di tengah kegelapan, Yesus selalu menyisakan sekelompok orang yang tidak mencemarkan diri dengan keduniawian, yang tetap berdedikasi dan loyal kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi seperti Elia yang pada satu titik, pada satu momen dalam kehidupannya, dia begitu terbawa emosi sehingga dia mengadukan Israel kepada Tuhan, seolah-olah hanya dia yang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tidak ada yang lain yang setia kepada Tuhan. Tetapi lalu Tuhan menegur Elia bahwa kalau memang kamu sudah capek, ya sudah, urapi saja Elisa sebagai penggantimu. Kalau sudah capek, jangan ngomong yang aneh-aneh, itu maksudnya. Jangan berasumsi yang lebih daripada apa yang engkau tahu. Tetapi Tuhan selalu punya sekelompok orang di dalam segala keadaan. Betapa kacau balaunya dunia, betapa kacau balaunya keadaan di sekitar kehidupan Anda, Tuhan selalu menyisakan the faithful remnant.
kata bahasa Inggris, atau sekelompok sisa yang tetap setia dan loyal kepada Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa Anda sendirian, hanya Anda satu-satunya yang punya komitmen dengan Tuhan dan setia sampai saat ini. Masih banyak, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang masih setia kepada kebenaran. Jadi tidak benar kalau Anda berkata, oh semua orang melakukan hal yang sama. Tidak semua orang melakukan hal yang sama. Tidak semua anak muda mencemarkan hidupnya dengan seks bebas, dengan obat-obatan terlarang. Tidak semua anak muda yang hidupnya tidak benar. Tetapi Tuhan selalu punya sekelompok anak muda yang mau mendedikasikan, mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah tinggi hati bahwa kitalah satu-satunya yang setia kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati. Haleluya. Yesus memberikan ajakan dan menyediakan upah bagi mereka yang taat. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nanti kita akan bicara banyak tentang kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya. Ini kata-kata yang sangat luar biasa kalau kita mengerti makna di balik kata-kata ini. Di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, mari secara cepat sekarang kita akan lihat pelajaran demi pelajaran dari jemaat di Sardis. Dimulai dengan slide yang berikutnya. Ada dua kata yang tadi saya berikan highlight atau saya tebali di sana. Tidak akan menghapus. Jadi di Sardis ini terkenal dengan seorang pemimpin. Kalau Anda warga negara atau warga Sardis, kemudian Anda melanggar perintah atau titah daripada pemimpin itu, maka pemimpin di Sardis itu akan menghapuskan nama warga di Sardis itu, saudara. Jadi memang pemimpin di Sardis ini cukup sadis, saudara ya. Tetapi Yesus Kristus berkata bahwa aku berbeda dengan para pemimpinmu di Sardis. Aku, selama engkau menjadi orang percaya, aku tidak akan menghapus nama orang percaya dari kitab kehidupan. Jadi yang Yesus katakan bukanlah ancaman, tetapi merupakan janji yang sangat-sangat luar biasa. Aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Lalu Yesus memberikan janji yang lain, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Apa maksudnya? Artinya Yesus sendirilah yang akan menjemput orang yang mati di dalam Kristus. Karena itu Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya itu berbicara konteks kematian. Ya, bayang-bayang maut, artinya orang percaya yang sudah meninggal di dalam Yesus, maka Yesuslah yang menyertai dia. Yesuslah yang membawa dia kepada Bapa di sorga. Lalu dia sendiri, Yesus sendiri yang akan memperkenalkan orang percaya ini kepada Bapa. Seolah-olah dia berkata kepada Bapa, Bapa, ini si A, ini yang aku sudah selamatkan. Jadi inilah yang Yesus akan lakukan pada saat kematian orang percaya. Dia yang akan membawa orang itu menghadap Bapa dan mengakuinya di hadapan para malaikatnya. Ini satu janji yang luar biasa, saudara. Ini karya Yesus yang begitu dahsyat di dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Beberapa slide kita akan belajar sedikit tentang kitab kehidupan. Karena ini kitab yang seringkali ya diperdebatkan, apakah keselamatan itu bisa hilang, apakah orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus masih mungkin untuk tidak mengalami pengangkatan, masih mungkin untuk tidak diselamatkan. Dan kita akan lihat dari beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya mengajak Anda Keluaran 32 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Di sini Musa ya menjadi penengah
antara bangsa Israel yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Waktu itu mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka mulai menyembah patung itu. Dan hal ini menyedihkan hati Tuhan, juga membuat Musa akhirnya menunjukkan kasihnya yang begitu rupa kepada Israel. Ya, dia mau menjadi penengah. Tuhan, jangan bunuh mereka, bunuh aku saja kalau engkau hendak membinasakan mereka. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Musa. Keluaran 32 ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dan ini berbicara tentang kitab kehidupan. Nanti ada referensinya di ayat yang berikutnya, di Mazmur ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi sekali lagi di sini kita melihat betapa Musa mengasihi Israel. Kalau Anda melihat di dalam Roma 9 ayat yang ketiga, Anda juga bisa melihat kasihnya Paulus kepada bangsa Yahudi. Itu perkataannya mirip sekali, saudara. Jadi ada 4 hal yang kita bisa belajar dari 2 ayat dalam Keluaran 32. Yang pertama, Musa tahu bahwa Tuhan memiliki sebuah kitab di surga. Dan yang kedua, siapa yang tercatat di dalam kitab itu, Musa tahu bahwa mereka akan masuk surga. Dan Musa juga tahu bahwa Tuhan satu-satunya yang menentukan. Yang keempat, yang tertulis namanya di dalam kitab itu berarti dosanya telah diampuni. Nah, dari 2 ayat ini kemudian dapat muncul berbagai pertanyaan. Saya merangkumnya menjadi 2 kelompok pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dosa apa yang membuat mereka dihapuskan? Karena ini tidak spesifik, saudara. Kemudian pertanyaan yang kedua yang bisa muncul, apakah mereka seharusnya masuk surga, lalu di tengah perjalanan iman mereka kehilangan keselamatan itu? Itu juga tidak jelas. Karena itu di dalam membahas sebuah doktrin, sebuah ayat, kita harus berhati-hati. Jangan kita berspekulasi hanya berdasarkan 1 ayat saja. Tadi seolah-olah kalau kita baca ayat dalam Keluaran 32, seolah-olah mereka seharusnya masuk surga. Tapi di tengah perjalanan mereka kehilangan keselamatan itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan tidak jelas juga dosa apa yang dimaksud, apakah dosa penyembahan berhala, apakah dosa moral yang lain. Jadi ini hanya 1 ayat saja. Dan kalau Anda adalah murid Alkitab yang baik, maka Anda tidak akan stop pada 1 ayat, tetapi Anda akan melihat dan membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu mari saya mengajak Anda untuk melihat referensi yang berikutnya dari kitab kehidupan ini. Yang kedua, Mazmur 69 ayat yang ke-29, ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau terbitan LAI. Tetapi kalau Anda memegang bahasa Inggris, ini adalah ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dan kalau Anda melihat konteks daripada Mazmur 69 ini adalah Mazmur penghakiman bagi orang berdosa. Kalau Anda melihat dari ayat yang ke-23, maka akan terlihat jelas bahwa ini Mazmur tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak benar. Kitab kehidupan kita tahu dari ayat ini berisi catatan mengenai orang-orang yang benar. Lalu definisi orang benar itu seperti apa? Apakah dia orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah, atau yang lain? Ya, Anda harus tahu bahwa yang disebut sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan adalah di perjanjian baru adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Dia percaya kepada korban Yesus, dia percaya kepada kebangkitan Yesus,
kenaikan Yesus yang membenarkan, yang menjustifikasi mereka menjadi orang-orang yang benar. Jadi ini kebenaran yang bukan berdasarkan perbuatan, melainkan kebenaran yang dipercayai oleh iman. Ya, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau Anda mundur satu ayat, di ayat yang ke-27 atau 28 terjemahan bahasa Indonesia, tambahkanlah salah kepada salah mereka dan janganlah engkau membenarkan mereka. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata janganlah engkau membenarkan mereka, itu artinya dalam bahasa Inggris, them not come into thy righteousness. Jadi orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan adalah mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, sekali lagi ini kebenaran yang bukan berdasarkan perbuatan, melainkan kebenaran oleh iman, karena kita menerima apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang tidak tertulis namanya adalah mereka yang tidak mau, yang menolak kebenaran Tuhan atas hidup mereka. Dan tidak dikatakan di ayat ini bahwa mereka sebelumnya telah selamat, atau apakah mereka sebelumnya terhilang, kemudian mereka dihapuskan dari kitab itu. Jadi dari sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Karena yang dibicarakan tidak jelas apakah mereka sebelumnya selamat atau tidak. Yang pasti di sini Daud berdoa kepada Tuhan supaya mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berspekulasi, tetapi kita bisa tahu apa yang ada di dalam kitab kehidupan. Yang pertama tadi bahwa mereka yang tertulis namanya di sana adalah orang-orang yang dosanya diampuni. Yang kedua adalah orang-orang yang benar, ya bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Mari kita lihat kitab kehidupan di tempat lain di dalam Alkitab. Sekarang kita beranjak ke Daniel 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sana muncul lagi saudara kitab ini, Daniel 12. Mari kita lihat Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Ini berbicara tentang masa tribulasi, kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang terluput? Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi dari sini kita tahu bahwa Daniel 12 itu berkaitan erat dengan peristiwa akhir zaman. Kalau kita bandingkan dan kita sejajarkan dengan kitab Wahyu, maka kita akan tahu kitab kehidupan sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang tertulis namanya di sana, merekalah yang akan selamat di penghujung zaman. Kita tahu keadaan di masa tribulasi, masa kesesakan besar itu akan sangat-sangat mengerikan. Tetapi Tuhan memberikan janji, mereka yang tertulis namanya di sana, merekalah yang akan terluput dan diselamatkan. Dan hari-hari ini kalau Anda melihat manuver negara-negara di sekitar Israel, ya para musuh Israel, ya mereka hendak menjadikan mimpi mereka menjadi kenyataan. Ya negara-negara seperti Iran dan lain sebagainya itu tinggal menunggu waktu saja, kepengin menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Mereka kepengin Israel binasa. Dan akan terjadi suatu hari nanti ketika mimpi ini kelihatannya akan digenapi. Dan ini akan terjadi ketika Israel mengalami masa damai. Dan kalau Anda mengikuti berita-berita hari-hari ini, maka berbagai negara, ya baik negara Arab, ya negara-negara Timur Tengah, mereka berebut
untuk berdamai dengan Israel. Ya, Anda sudah tahu beberapa negara yang sudah berdamai dengan Israel. Yang terakhir adalah Sudan, yang sudah merealisasikan perjanjian damai dengan Israel, tinggal ditandatangani. Nanti dengan Presiden Amerika yang baru kita lihat apakah hal itu akan berkelanjutan. Tapi saya percaya Tuhan berdaulat atas rencananya, dan semua ini pasti akan digenapi. Karena itu pada akhirnya nanti Roma 11 ayat 26 disitulah dikatakan seluruh Israel akan selamat. Bukan berarti yang orang-orang yang tidak percaya juga akan selamat, tetapi seluruh Israel di sini berbicara tentang sisa daripada Israel, sekelompok Israel yang menaruh percaya mereka, dan mereka percaya pada akhirnya kepada Mesias mereka, kepada Yesus Kristus, dan merekalah yang akan diselamatkan. Inilah definisi daripada seluruh Israel akan selamat. Ya, jadi di sini kita melihat pentingnya kitab kehidupan menentukan siapa yang akan selamat di penghujung zaman. Jadi ini merupakan kitab yang sangat-sangat penting. Yang berikutnya kita lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Yesus berkata tentang kitab kehidupan, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Lukas 10 ayat 20. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Jadi inilah yang harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kita boleh punya kehidupan yang sukar, kita menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, masalah dan persoalan, tetapi pada akhirnya pastikan nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Yang kelima, tentang kitab kehidupan juga ditulis di dalam Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini ada kisah yang menarik di situ tentang dua orang perempuan yang berpengaruh di gereja, tetapi mereka berantem, saudara. Anda tahu kalau di dalam surat Korintus, Paulus menulis kalau karena kita adalah anggota daripada satu tubuh. Jadi kalau ada satu bagian yang sakit, semuanya sakit. Jadi inilah yang terjadi di jemaat di Filipi waktu itu. Karena itu Paulus menasihatkan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka berselisih, mereka bertengkar, dan pertengkaran mereka berdampak buruk kepada jemaat, serta menghambat pertumbuhan dari suatu jemaat. Dan ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Anda pikir apa yang Anda lakukan tidak akan berdampak kepada lingkungan di sekitar kehidupan Anda. Tetapi Anda harus berpikir lebih panjang lagi, saudara, bahwa setiap perilaku kita, setiap keputusan dan pilihan yang kita buat, itu selalu berdampak kepada komunitas di mana kita menjadi bagian di dalamnya, khususnya di dalam gereja lokal. Jadi ini harus menjadi perenungan kita. Setiap perkataan, setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi. Dan ayat yang ketiga dari pasal yang keempat, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, kedua perempuan tadi. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya kita belajar di sini, ada dua orang percaya yang jatuh dalam dosa perselisihan. Namun kita juga tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap peduli mereka. Tuhan mau supaya mereka berubah, pertengkaran dan perselisihan mereka berakhir, dan mereka menjadi contoh yang baik bagi jemaat di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan bukan hanya orang-orang yang sempurna secara moral, tetapi manusia yang masih bisa berbuat salah. Inilah
kitab kehidupan. Dua ayat lagi mari kita lihat. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 maupun 17 ayat yang ke-8. Ini kurang lebih ayatnya berkata yang sama. Saya akan membaca dari Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa antara yang tertulis dan yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, yang tidak tertulis itu disebut sebagai the earth dwellers. Mereka yang diam di bumi, mereka yang hidup bagi dunia, hidup di dalam keduniawian, dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini dikatakan sebagai orang-orang earth dwellers. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan disebut sebagai heavenly citizens, atau warga kerajaan surga. Jadi ini yang membedakan, saudara. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayat yang kelima. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ini merupakan janji bagi jemaat di Sardis dan bagi orang-orang yang setia kepada Yesus. Yesus di sini berjanji. Yesus tidak sedang mengancam. Jadi di sana tadi dikatakan bahwa aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi sekali lagi di sini justru ayat ini jangan dilihat sebagai satu ancaman, melainkan satu janji bahwa kitab kehidupan itu sebenarnya berisi nama semua manusia yang pernah hidup. Karena 2 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tetapi kenyataannya tidak akan terjadi demikian. Dan nama orang yang menolak Kristus pada saat kematiannya, nama orang itu dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini berisi nama semua manusia yang pernah hidup. Dari zaman Adam sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Tetapi mereka yang tetap tidak percaya, menolak kasih karunia Yesus, maka namanya dihapuskan saat kematian. Dan mereka akan masuk ke satu pengadilan yang disebut sebagai pengadilan tahta putih yang besar. Mereka yang ada di sana adalah mereka yang tidak akan diselamatkan. Mereka pasti masuk neraka. Nah, dari pembelajaran kita tentang kitab kehidupan, saya mau katakan dan saya mau meyakinkan, meneguhkan iman percaya Anda. Waktu saya terbatas, nanti Anda baca ayat-ayat ini. Saya sudah pernah juga membahasnya di sesi yang lain. Sudah lama ketika saya berbicara tentang kitab Daniel, yaitu tentang bahwa keselamatan di dalam Yesus itu adalah keselamatan yang kekal. Kalau Anda diselamatkan, artinya nama Anda tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Tetapi orang-orang yang pada akhirnya didapati namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, artinya mereka selama hidupnya tidak pernah diselamatkan. Sesederhana itu, saudara. Jadi bukan keselamatan itu hilang di tengah jalan. Kalau keselamatan itu hilang di tengah jalan, artinya orang itu tidak pernah benar-benar diselamatkan. Itu saja kesimpulannya, saudara. Jadi kita tidak boleh menarik kesimpulan yang tidak berdasarkan kepada ayat-ayat di dalam Alkitab. Keempat ayat ini menjanjikan, Yesus menjanjikan bahwa keselamatan itu bersifat kekal. Saya mau sharing karena
saya merasa ada satu ayat yang mungkin seringkali disalah terjemahkan. Saya mau membuka di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat. Ini yang seringkali dikatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya, tidak ada di sini ayatnya. Saya akan membacakannya bagi Anda. Ibrani 6 ayat yang keempat, ini seringkali ayat ini diterjemahkan bahwa ini loh, bukti bahwa orang percaya itu bisa hilang keselamatannya. Di situ dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap kasih karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini ayat seringkali dipakai, ini loh bukti bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tetapi pertanyaan saya, dari mana kita tahu bahwa Ibrani 6 ayat yang keempat sampai yang keenam itu sedang mendeskripsikan orang percaya? Tidak ada indikasi itu. Ketiga ayat yang tadi saya bacakan dari Ibrani 6 itu merujuk kepada orang-orang yang hampir selamat. Orang-orang yang sudah begitu dekat, tinggal mengucapkan doa keselamatan itu. Mereka yang sudah pernah diterangi, mereka tersentuh oleh karya Roh Kudus. Mereka hampir menerima Yesus. Tetapi ketika mereka sudah begitu dekat, mereka menolak keselamatan yang daripada Kristus itulah. Makanya dikatakan yang murtad. Jadi mereka sudah begitu dekat, tetapi mereka mundur, mereka berubah pikiran tentang menerima keselamatan itu. Merekalah yang dikatakan tidak akan mendapatkan kesempatan lagi ketika sudah berhadapan dengan sang hakim di atas segala hakim. Maka orang ini tidak punya lagi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Jadi sekali lagi Ibrani 6 tidak sedang berbicara tentang keselamatan yang bisa hilang, tetapi berbicara tentang orang-orang yang terjamah hatinya. Oh, yang dia hancur hati di dalam hadirat Tuhan, tetapi mereka menolak untuk mengambil langkah terakhir itu, saudara. Satu langkah lagi mereka sebagai orang selamat, tetapi mereka menolak keselamatan itu. Itulah Ibrani pasal yang ke-6. Jadi sekali lagi, keselamatan itu kekal. Keselamatan di dalam Yesus itu kekal. Kalau Anda berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang, artinya Anda sedang menghina kuasa daripada salib Kristus. Salib Yesus mengampuni dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahkan dosa kita semuanya ada di masa yang akan datang ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kecuali Anda usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Ya, usia Anda 2020 tahun dan Anda masih hidup sampai sekarang. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa Anda adalah dosa masa lalu. Tetapi semua dosa kita itu masa depan ketika Yesus mati. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita. Ya, bukan berarti terus kita bisa hidup ceroboh, kita bisa hidup sesuka hati. Karena slide berikutnya akan memberikan pelajaran berharga bagi Anda dan saya. Jemaat di Sardis, tadi saya sudah menyinggung tentang kota Akropolis. Ini kota yang ketinggiannya 1.500 kaki, ya, di atas lembahnya. Dan hanya ada satu jalan, satu akses untuk bisa menyerang dan menginvasi kota ini. Easily defended, artinya sangat mudah dipertahankan, sangat mudah untuk diamankan. Tetapi mereka menjadi overconfident. Ini pelajarannya dari menjadi orang Kristen yang overconfident. Tetapi kita harus senantiasa bangun dari tidur dan tetap berjaga-jaga.
Ya, Lukas 6 ayat yang ke-46. Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan." Anda boleh berkata bahwa Anda Kristen, tetapi kalau Anda menolak melakukan kehendak Yesus, kebenaran firman Tuhan, maka ayat ini bagi Anda. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bahwa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Satu-satunya indikasi bahwa kita adalah orang percaya, artinya kita mau takluk kepada pemerintahan Kristus. Kita mau melakukan perubahan yang diperlukan supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia yang baik, yang benar-benar yang otentik bagi dunia. Matius 7 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan oleh Yesus juga, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara tentang ketaatan, bahwa sebuah pohon itu dinilai dari buahnya. Dan dilanjutkan secara kontekstual. Ini ayat yang sangat terkenal, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini adalah tanda orang percaya, bahwa orang percaya itu bersedia melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda menolak mentah-mentah kehendak Tuhan, Anda sudah tahu kebenaran, bahkan Anda lebih senang hidup di dalam dosa. Dosa tidak menyiksa jiwa Anda. Artinya Anda harus mengevaluasi diri, apakah Anda benar-benar hidup oleh iman, apakah Anda benar-benar orang percaya kepada Yesus seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Inilah tanda orang percaya, bukan orang yang bisa membuat mujizat, orang yang bisa bernubuat, ya, tetapi orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan. Mereka lah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Ya, kalau bicara mujizat, antikris dan nabi palsu juga membuat mujizat nantinya. Setan juga punya kuasa atas dunia, kita tahu semua itu. Dari Ayub pasal yang pertama dan dari ayat-ayat yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita membenci dosa? Apa maksudnya membenci dosa? Membenci dosa artinya bukan berarti terus kita sempurna, tidak pernah buat salah, bukan itu. Membenci dosa artinya kita tidak menyukainya, kita tidak merencanakannya, ataupun merindukan. Ada orang yang katanya Kristen tapi masih merindukan untuk melakukan dosa. Itu aneh, saudara. Ada orang yang katanya Kristen tetapi masih suka dengan dosa dan tidak pernah jiwanya tersiksa karena dosa. Itu Anda perlu bertanya-tanya, apakah benar-benar Anda orang Kristen? Yesaya 29 ayat yang ke-13. "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Jadi Yesaya 29 ayat 13 mengajarkan kepada kita, pastikan bahwa kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Slide yang terakhir, aplikasi kehidupan. Berjaga-jagalah terhadap 4 hal. Yang pertama, kedatangan Yesus Kristus yang tidak terduga, Matius 24 ayat 42-43. Berjaga-jagalah terhadap dosa yang mengintip di depan pintu, Matius 26 ayat yang ke-41. Hindari setting, hindari keadaan yang membuat Anda merasa malu ketika bertemu dengan Yesus. Kita harus punya a conscious mind, kesadaran penuh bahwa Yesus bisa mengangkat kita. Yesus bisa datang kapanpun juga. Dan Anda sebagai orang Kristen tentunya tidak mau ketemu dengan Yesus ketika Anda sedang
melakukan hal-hal yang tidak menyukakan Yesus. Bukankah demikian? Berjaga-jagalah terhadap ajaran palsu yang menyusup. Belajar dari Kisah Rasul 20, 29, ayat 31. Nanti ayat-ayat ini Anda bisa baca sendiri. Berjaga-jagalah terhadap setan yang adalah singa yang mengaum. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah anak Tuhan yang rajin dalam berbagai perkara yang memuliakan Tuhan, supaya kita tidak memuliakan dan meninggikan diri sendiri. Lakukan panggilan Tuhan bagi gereja. Haleluya. Kenali firman Tuhan lebih dari hari-hari ini. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak saya, mereka harus lebih tahu lagu-lagu K-pop. Harus. Ya. Mereka ada di sini supaya mereka dengar, saudara. Harus. Anak-anak muda hari ini lebih tahu tentang K-pop, lebih tahu tentang TikTok, ya, dibandingkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau sebagai jemaat yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus kenal firman Tuhan lebih dari hal-hal duniawi. Ya, bahkan ya tentang olahraga, kalau di Indonesia mungkin sepak bola, ya di Amerika mungkin American football atau baseball. Ya, banyak orang lebih tahu, bahkan tahu sekali tentang setiap tim, siapa pemainnya, bagaimana statistik pemainnya, ya, siapa pelatihnya tinggal di mana, lahir kapan, lebih tahu daripada tentang Alkitab. Itu menyedihkan, saudara. Serahkan diri penuh, dikuasai oleh kasih Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 15 saya akan bacakan sebagai ayat penutup. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tujuannya apa? Bukan Tuhan mau menghancurkan kita, tetapi tujuannya adalah Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita berjalan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu berhentilah berbangga ketika Anda tahu bahwa Anda sedang tidak ada di dalam kebenaran Tuhan. Kadang orang begitu bangga posting gambar-gambar, ya, minum-minuman keras, ya, mabok-mabokan, mereka dengan penuh kebanggaan mempostingnya di Instagram, di Facebook, padahal itu adalah hal-hal yang kita tahu mendukakan hati Tuhan. Ya, hal-hal seperti itu tolonglah, kalau Anda masih terikat dengan hal itu, jangan diposting. Lakukan itu di waktu pribadi Anda. Ya, jangan diumbar ke dunia, apalagi kalau Anda menyebut diri Anda orang Kristen atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biar ini boleh menjadi pelajaran yang kita boleh terima dengan serius, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Biar kita boleh lebih lagi hidup bagi Dia, bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian sebagai penutup dari ibadah kita pagi menjelang siang hari ini.
kita mau katakan bahwa Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my only hope. Hallelujah. Jesus, how great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on. Then came the morning, that sealed the promise. Your buried body began to breathe.
Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. God, you are, oh God, you are my living hope. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari nyanyikan kesetiaan Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lebih lagi, and all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my
Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang sudah terlebih dahulu berkorban bagi kami. Engkau yang saat ini pun memegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami. Orang-orang yang berharap dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Biar Engkau mengarahkan hati kami, mengarahkan kehidupan kami untuk semakin tertuju kepadamu Tuhan, demi kemuliaan. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak hidup bagi dunia ini, tetapi kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukan hanya terpesona dengan Engkau, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang sempurna, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk berserah lebih lagi Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami tidak melakukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus ataupun yang mempermalukan Engkau Tuhan. Biar kami tetap Tuhan Yesus punya integritas. Oh, bukan dengan kuat dan gagah kami, karena tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk lebih peka lagi akan suara-Mu Tuhan, akan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, biar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jaminan yang kekal yang Kau berikan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang percaya kepada-Mu Tuhan, namanya tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan Tuhan. Kami terima janji-Mu ini Tuhan. Dan berikan willingness, berikan kesediaan pada kami untuk kami terus mau diubahkan, dibentuk jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Kau melawat anak-anak dalam setiap kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Tidak ada yang terlalu bagi Engkau, tidak bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang membutuhkan jalan keluar, Engkau yang menyediakan jalan keluar itu. Yang membutuhkan pintu yang terbuka, Engkau Tuhan yang membukakan pintu itu Tuhan. Yang membutuhkan berkat-Mu, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada satupun dari anak-anak-Mu yang kekurangan sesuatu yang baik Tuhan dalam hidup mereka. Oh Jesus, terus Tuhan Kau menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Menjamah mereka Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Saat mereka berseru kepada-Mu, saat mereka mencari wajah-Mu, saat mereka berharap dan berseru hanya kepada nama-Mu Tuhan, menyelamatkan mereka Tuhan. Menyelamatkan kesehatan mereka, menyelamatkan keuangan mereka, menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan karir mereka Tuhan, menyelamatkan Tuhan Yesus segala aspek keberadaan hidup mereka. Pemulihan terjadi atas setiap jiwa yang mengandalkan dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari-hari, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang, dalam tangan kekuatan-Mu Tuhan. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut, virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi Tuhan, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Dan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin diperkaya.
Oh, yang berduka dihiburkan. Oh Tuhan, yang sesat mereka Tuhan diberikan pencerahan dan dibawa kembali ke jalan yang benar. Tuhan, Engkau yang memberikan ide-ide yang kreatif di tengah resesi ekonomi. Tuhan, kami percaya kami tidak bergerak, Engkau tidak beroperasi di dalam sistem ekonomi dunia ini, tetapi Engkau beroperasi dengan sistem kerajaan sorga. Oh Tuhan, yang selalu ada kelimpahan, yang selalu ada jalan keluar, yang selalu ada mujizat, yang selalu ada berkat. Tuhan, saat ini Engkau curahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih bagi mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai, sehingga mereka melihat penyediaan dari Tuhan dan mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang dengan setia, dengan penuh ketaatan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Biar Engkau bukakan tingkap langit atas kepala mereka, Engkau buat tanah di bawah kaki mereka, tanah yang subur untuk mereka kerjakan, dan Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, menghasilkan buah, menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka, bahkan bagi pelayanan, pekerjaan Tuhan. Mereka dapat berkontribusi Tuhan lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerip, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga ibadah-ibadah yang lain. Baik hari ini ibadah remaja pukul 2, ibadah sekolah minggu pukul 4, ibadah minggu malam pukul 8, dan juga ibadah-ibadah hari Tuhan Yesus Senin sampai dengan Sabtu. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat Tuhan, sehingga ada transformasi, ada jawaban doa, ada mujizat, ada berkat-Mu tercurah Tuhan, ada terobosan terjadi. Bahkan Engkau memperluas jangkauan daripada ibadah yang disiarkan dari tempat ini, semuanya untuk hormat dan pengagungan bagi nama Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang setia di dalam melayani Engkau, baik yang terlihat maupun yang tidak kelihatan. Mereka yang setia berpartisipasi melalui Tuhan Yesus live Facebook dan juga YouTube yang lain. Tuhan, mereka punya akses ke sana. Tuhan, Engkau yang memberkati kesetiaan mereka, Engkau yang memberkati kerajinan mereka. Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan-Mu dan mengurapi mereka, terus menambahkan kapasitas mereka Tuhan, memperbesar Tuhan Yesus kapasitas mereka untuk menerima lebih lagi yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati dan melindungi umat-Mu, Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, dan gantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
dekatkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Aku yang percaya katakan amin. Beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Jam 2 nanti ada ibadah remaja melalui Zoom. Kemudian pukul 4 sore ada ibadah sekolah minggu juga melalui Zoom, yang linknya sudah dikirimkan melalui kolom komentar. Dan juga nanti malam pukul 8 tetap diadakan ibadah minggu malam. Dan juga hari-hari yang lain Anda sudah tahu jadwalnya. Anda tinggal mengaksesnya di dalam live Facebook, dan akan ada pengumuman kalau ada perubahan-perubahan khusus dilakukan. Jadi Anda terus stay tune untuk mengikuti semua ibadah yang ada. Saya percaya Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Juga bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik kolekte, diakonia maupun persembahan perpuluhan, Anda bisa juga mentransfernya ke nomor rekening BCA 52301452247. Sekali lagi nomor rekening BCA 52301452247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Juga kita terus berdoa supaya nanti Natal kita bisa ada acara yang khusus. Jadi stay tune, dan Anda boleh mulai untuk menabung untuk Natal. Bisa juga memberikan persembahan Natal. Nanti Anda tinggal cantumkan di catatan persembahan yang Anda transfer. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas ataupun beristirahat. Kalau Anda ada di zona waktu yang berbeda, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.